길을 빗는 이 빗소리 밖엔 비가 오나 봐 들리는 빗방울들이 땅에 떨어지. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Fatma Julita, mahasiswa Pendidikan Kimia Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini saya sedang melangsungkan KKN Mandiri tahun 2021. Dan salah satu program kerja saya yaitu pembuatan video edukasi mengenai sabun organik. Saat ini saya akan memberikan tutorial bagaimana pembuatan sabun organik. Tonton terus videonya. Sebelum kita memperkenalkan alat dan bahan yang akan kita gunakan, selebihnya cuci tangan kalian agar lebih steril. Sebelum saya memperkenalkan alat dan bahan yang akan kita gunakan pada tutorial kali ini, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sabun. Jadi, sabun itu terbentuk karena terjadinya reaksi saponifikasi antara asam lemak dan lautan alkali. Itu. Lalu terbentuklah garam, asam lemak, dan garam asam lemak itulah yang disebut dengan sabun, seperti itu. Nah, asam lemak yang akan kita gunakan pada tutorial kali ini yaitu yang pertama ada minyak zaitun, lalu yang kedua ada minyak kelapa sawit. Oke. Lalu untuk larutan alkali yang akan kita gunakan pada tutorial kali ini adalah larutan NaOH 10%. Nah, di sini saya akan menggunakan serbuk NaOH sebanyak 100 gram, lalu yang dilarutkan dengan Aquades sebanyak 900 ml. Nah, untuk NaOH dan Aquades bisa kalian temukan atau kalian beli di toko kimia terdekat. Itu. Lalu, bahan lain yang akan kita gunakan pada tutorial kali ini adalah serbuk kopi. Nah, serbuk kopi ini nantinya akan digunakan sebagai pengharum sabunnya, lalu yang kedua sebagai pengangkat rasa berosmati. Nah, untuk alat yang akan kita gunakan pada tutorial kali ini yaitu yang pertama takaran, lalu yang kedua adalah tempat yang besar dari plastik. Tempat ini nanti akan digunakan untuk melarutkan larutan NaOH, lalu yang kedua untuk membuat sabunnya itu. Lalu selanjutnya sabun, lalu selanjutnya gelas sendok, spatula, lalu wadah plastik untuk tempat hasil sabunnya nanti ketika sudah jadi seperti itu. Lalu yang terakhir ada mixer. Kenapa saat ini saya akan menggunakan mixer? Karena jika kita mengaduk dengan tangan itu akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi untuk mempersingkat proses pencampurannya nanti kita menggunakan mixer. Oke, kita lanjut cara pembuatannya. Nah, di sini kita akan membuat larutan alkalinya terlebih dahulu. Nah, larutan alkali yang kita buat yaitu adalah larutan NaOH 10%. Nah, caranya yang pertama itu kita pindahkan terlebih dahulu Aquades ke dalam wadah ini. Sebanyak 900 ml. Setelah dipindahkan, kita masukkan secara pelan-pelan untuk NaOH-nya. Ketika nanti kita mencampurkan NaOH dan Aquades ini, nanti kemungkinan si air ini akan menjadi panas seperti itu. Nah, untuk melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu proses pembuatan sabun harus didinginkan terlebih dahulu. Kalau bisa nanti waktu pencampuran serbuk NaOH dan Aquades ini dilakukan di tempat terbuka ya, karena nanti akan menimbulkan gas yang tidak baik untuk tubuh kita. Kita campurkan terlebih dahulu NaOH-nya ke dalam. Kita campurkan NaOH ke dalam 900 ml Aquades. Saat proses pengadukan ini
terlihat larutannya terlebih keruh ya, tapi nanti jika kita sudah dinginkan hingga suhu minimal sampai sesuai dengan atau sama dengan minyak yang kita gunakan nanti, itu nanti akan menjadi lebih jernih. Untuk langkah selanjutnya yaitu adalah proses pembuatan sabunnya. Inti dari pembuatan sabunnya yaitu pencampuran asam lemak dan larutan alkali. Yaitu di sini ada minyak zaitun dan minyak kelapa sawit. Untuk larutan alkalinya yaitu larutan NaOH 10%. Jadi langkah yang pertama kita mencampurkan kedua minyak terlebih dahulu. Itu pertama adalah minyak kelapa sawit. Untuk tempatnya saya mengganti tidak menggunakan tempat yang sama seperti tadi, karena yang tadi itu dijangkau oleh mixernya, itu saya ganti dengan yang lebih landai. Lalu yang kedua yang dimasukkan adalah minyak zaitun. Nah, yang ketiga adalah kita menyampurkan larutan NaOH 10%. Nah, pastikan larutan NaOH yang tadi itu sudah dingin seperti itu. Kita mulai penyampurnya. Sebelum mencapai posisi kering, nah kita tambahkan terlebih dahulu pupuk abunya secukupnya. Di sini saya menggunakan sekitar 2 sendok. Lalu kita aduk lagi hingga cepat. Two hours later. Nah, adonan di mix hingga adonan mencapai titik trace, yaitu trace seperti ini, seperti jus alpukat. Nah, atau tanda yang lain itu ketika diaduk itu tidak kembali ke bentuk aslinya, jadi terbentuk kayak kental-kental kayak gini. Sini udah mencapai titik trace dan siap untuk dicetak. Adonan yang tadi itu udah sampai pada titik trace. Biasanya tadi udah siapkan kan? Sekarang adonan itu udah siap untuk dicetak. Kali ini saya sudah menyiapkan 2 tempat untuk mencetak sabun. Silakan aja. Sabun yang tadi udah saya pindahkan ke dalam 2 tempat. Ini sekarang mau saya bentuk dulu nih.
informasi dasarnya, jadi buat atasnya itu bisa dikreasikan kayak gitu. Nah, adonan sabun yang tadi sudah saya cetak, saya masukkan ke dalam cetakan. Nah, sabun ini ditunggu hingga keras sekitar 2-3 hari, lalu nanti dipotong sesuai dengan keinginan kalian. Lalu untuk penggunaannya harus ditunggu hingga 3-6 minggu baru sabun ini bisa digunakan. Seperti itu. Dan satu lagi, sekarang cetakan ini bisa ditutup dengan kardus, dengan kertas, atau dengan plastik, atau dengan tutupnya wadah ini. Oke, sekian dari saya. Semoga ke depan kita bisa ketemu lagi dengan video yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!